Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan lancar dan tanpa kendala. Saya ucapkan selamat untuk seluruh siswa kelas 7 maupun 8 dan 9 pindahan yang telah resmi bergabung di SMP Negeri 7 Solear. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tata krama. Apa sih tata krama itu? Perlu tidak sih tata krama itu? Penting tidak sih tata krama itu? Nah, hari ini kita bahas. Nah, pertama, apa sih tata krama? Tata krama itu adalah sopan santun. Kalau bahasa Inggrisnya disebutnya manner. Cara memperlakukan orang lain. Cara kita ingin diperlakukan orang lain itu namanya tata krama. Terus penting gak sih tata krama tuh? Penting gak ya kira-kira? Penting dong pastinya. Pentingnya untuk apa? Kalau kita mau diperlakukan dengan baik, berarti kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik juga. Kalau misalkan kita tidak memperlakukan orang lain dengan baik, ya mungkin orang lain juga akan memberikan perlakuannya yang kurang baik juga terhadap kita. Nah, poin yang perlu sekali diingat adalah 1. Perlakukan orang baik dengan baik, orang lain dengan baik sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Yang kedua, setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus bisa berluas pikiran dan berlapang hati untuk menerima perbedaan. Setiap perbedaan, menerima bahwa setiap dari kita itu tidak sama. Yang ketiga, kita harus kenal dulu sama orangnya, baru kita bisa menilai orang tersebut. Jangan ini mah belum kenal, tidak tahu siapa dia, tapi tiba-tiba ketika dia lewat, kita langsung bilang, ih dia seperti itu, ih pakaiannya seperti itu, cara bicaranya seperti itu tidak boleh dilakukan. Kenali dulu orangnya. Kalaupun sudah kenal dan orangnya memang seperti itu, ketika kata-kata yang kita mau ucapkan itu tidak baik, lebih baik tidak kita ungkapkan. Ataupun kalau kita mau menegur dia, silahkan tegur, tapi tegurlah langsung ke orangnya, ya, ke yang bersangkutan. Cukup berdua saja. Kok berdua aja Bu? Nggak boleh sama yang lain di depan umum? Kalau kita menegur orang lain di depan umum, itu bukan menegur atau memperingatkan atau mengingatkan. Itu sama saja dengan mempermalukan. Ya, bisa diingat. Kemudian tata krama jenisnya apa aja sih? Yang pertama, yang nomor 1, ada jenisnya ucapan. Ucapannya harus gimana nih? Kayaknya saya ngomong ucapannya baik-baik aja deh. Tanpa kita rasa, kadang kalau kita bicara sama orang yang lebih dewasa, nada suara kita otomatis tinggi. Kalau diperingatkan, kalau diberitahu harusnya seperti apa, biasanya kita ngeyel, gak mau tahu, gak mau dengar. Nah, hal seperti ini yang tidak baik. Kalau orang tua atau orang yang lebih tua sedang berbicara, sedang mengingatkan apa sesuatu yang kita perbuat dan itu memang salah, kita harus terima berbesar hati. Jangan lupa juga bilang terima kasih. Nah, dalam tata krama berbicara ada 3 kata ajaib. Yang pertama terima kasih, yang kedua tolong, yang ketiga adalah minta maaf. 3 kata ini sangat simpel, tapi sangat-sangat susah untuk diucapkan. Baik, sekarang kita masuk pada tata krama yang kedua. Kalau yang pertama tadi tentang tata krama berbicara, yang kedua adalah tata krama berpenampilan. Misalnya kita ke sekolah,
udah pasti menggunakan seragam sekolah. Kalaupun tidak menggunakan seragam sekolah, pastikan apa yang kita gunakan merupakan pakaian yang sopan dan pakaian yang pantas. Ada lagi, kita mau keluar, mau ke pasar. Nah, kita pakainya apa kira-kira kalau mau ke pasar? Baju yang sopan, kalau pakai jilbab menggunakan jilbab, kalau tidak ya bajunya juga diperhatikan. Tidak, kalau bisa dihindari menggunakan baju-baju yang sangat mencolok atau terbuka, apalagi untuk perempuan. Nah, untuk laki-laki, laki-laki mah kayaknya kalau berpakaian penting gak sih diperhatikan? Penting dong. Malah laki-laki yang biasanya sangat abai, sangat acuh tak acuh kepada penampilan, itu yang harus sangat-sangat diingatkan dan sangat-sangat diperhatikan. Contohnya seperti apa? Anak laki-laki ke sekolah pakai celana pendek. Bagus gak kira-kira? Enggak kan? Nah, pakai kaosnya bolong-bolong. Enggak juga, tidak boleh. Terus rambutnya, sudah berponi, ininya sampai bahu, warnanya merah, kuning, hijau seperti rambut anak gaul, anak ayam gaul pasar malam. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi penampilan itu benar-benar harus disesuaikan dengan tempat kita bepergian, ya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah tata krama gestur atau tindakan. Ini yang paling kadang membuat gemas. Jujur ya, kalau ibu gemas. Kok gemas? Misal nih, ibu tanya, "Dek, arah ke toilet sebelah mana ya?" Kalian jawabnya mana? Nunjuk sana, 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 pakai jari telunjuk. Nah, gemas kalau saya lihatnya. Cara menunjukkan tempat, posisi, atau arah itu tidak boleh menggunakan jari telunjuk, tapi menggunakan jari apa nih? Ibu jari. Contohnya lagi, kalian udah masuk SMP nih, berarti umurnya sudah dewasa. Kalau dipanggil sama gurunya di dalam kelas, "Siska," biasanya kalian satu, "Hadir Bu." No, it's a big no. Gak boleh. Harusnya angkat tangannya 5-5-nya. "Hadir Bu, saya Bu, di sini Bu, di sini Pak." Angkat 5-5-nya. Gitu ya. Itu juga kalau mau izin keluar ataupun mau izin berbicara, mau izin bertanya juga sama. Selanjutnya yang keempat, tata cara makan. Ini basic banget. Dasarnya banget. Kadang miris melihatnya. Bawa-bawa jajanan, bawa-bawa es, mentang-mentang esnya ada sedotannya. Lari-lari, sambil jalan sambil minum, sambil jalan sambil makan. Bagusnya seyogianya makan dan minum itu sambil duduk. Kalian bukan hewan. Kalau hewan mungkin makannya sambil berdiri. Tapi apakah mau disamakan dengan hewan? Enggak dong. Nah, selanjutnya, kalau makan kita biasanya sambil berbicara, itu juga tidak boleh. Kalau makan sambil keluar bunyi, no, tidak boleh juga. Ini bagian yang terakhir, bagian yang kelima.
Tata cara menggunakan fasilitas umum, tata krama kita di fasilitas umum. Biasanya nih kalau anak-anak seumuran SMP, SMA di fasilitas umum tuh suka sepengennya sendiri. Teriak-teriak, makan sambil jalan-jalan. Habis itu sampahnya dibuang sembarangan, tidak dimasukkan ke dalam tempat sampah. Nah, kebiasaan buruk itu yang sering kita anggap sebagai udahlah ya, cuma begitu aja. Tapi sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki tata krama yang baik. Terus apa lagi? Pas kita masuk ke toilet umum, kita buang tisunya sembarangan. Kita gunakan toiletnya tapi kita tidak bersihkan, tidak kita siram lagi. Nah, itu sebenarnya contoh kecil saja. Kalau dipikir-pikir sepertinya nggak penting, Bu, seperti itu. Tapi ingat, setiap perilaku kita itu mencerminkan tata krama kita. Kalau sudah berurusan dengan tata krama, berarti bersinggungan langsung dengan cara orang tua mendidik anaknya. Kalau kamu nggak punya tata krama, apakah mau orang tua kamu yang dijudge jelek? Enggak dong, enggak ya. Nah, maka dari itu, karena kalian semua sedang beranjak dewasa, hayu bareng-bareng kita belajar, perbaiki lagi tata kramanya, perbaiki lagi mannernya, cara makan, cara berbicara, cara berpenampilan. Jangan lupa tadi dengan 3 kata ajaibnya, cara berterima kasih, mengucapkan tolong, dan yang terakhir mengucapkan minta maaf. Ini 3 dasar tata krama yang paling sangat dasar, tapi zaman sekarang paling susah untuk diterapkan karena banyaknya apa? Gengsi, baper, dan lain sebagainya. Ya, ingat, setiap apa yang kita lakukan merupakan cerminan dari diri kita, cerminan kalau kita mempunyai tata krama atau tidak. Oke, next. Kita baru saja selesai bahas tentang tata krama. Selanjutnya kita akan bahas tentang pola hidup sehat. Seru nih. Sekarang itu lagi zamannya pandemi COVID-19. Orang di mana-mana banyak yang meninggal karena corona. Tanpa sadar mungkin lingkungan kita juga sudah banyak yang terinfeksi oleh COVID-19. Biasanya nih, kalau anak-anak remaja mainnya sedang aktif-aktifnya. Gak tahu nih batasan, mau main kemana saja gak bisa dilarang. Mau main ke sana ke sini tidak mendengarkan orang tua. Padahal penyakit yang dibawa nanti yang sangat rentan tertular adalah orang tuanya, bukan kamunya. Nah, di sini sekarang kita sangat-sangat dituntut untuk berlakukan pola hidup sehat. Gampang aja deh. 1, cuci tangan. Pakai hand sanitizer, menggunakan masker, dan jaga jarak juga dengan lingkungan sekitar. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.